Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar, teman-temannya, pertanyaan yang ada di inbox ya teman-temannya. Mungkin ya pertanyaannya hanya beberapa saja teman-temannya, karena keterbatasan waktu saya, karena ini udah mulai sore ya, pulang kerja biasa. Untuk mengobati rasa penasaran kalian ya teman-temannya tentang pertanyaan-pertanyaan dari sensasi yang kalian rasakan, terus juga sebagai menemani gitu teman-temannya, sebagai teman saat teman-teman merasakan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Jujur teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu butuh teman-temannya, butuh orang yang sepengalaman, butuh teman yang seperjuangan yang sudah membaik ataupun sudah sembuh gitu teman-temannya. Ketika kita bertanya dan pertanyaan kita itu direspon dan jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita rasakan, itu membuat hati dan pikiran kita lebih tenang gitu teman-teman ya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu. Oke teman-teman ya, kembali lagi ke pembahasannya. Sebelum saya mulai videonya, gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, agar kalian itu lebih paham, lebih mengerti gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu sensasinya banyak sekali teman-teman ya. Kalau misalkan kitanya mengerti, kitanya paham, insya Allah teman-temannya, kita itu akan lebih tenang, kita itu akan lebih rileks gitu teman-teman ya. Minimal bisa mengurangi rasa cemas dan rasa takut kita terhadap sensasi-sensasi yang kita rasakan saat ini gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasannya. Pertanyaan yang pertama, sudah membaik ya, tapi masih merasakan banyak sensasi teman-teman ya. Ya, saya juga dulu mengalami hal yang serupa teman-teman ya, ketika saya itu diperiksa oleh dokter gitu teman-teman. Saya itu melakukan pemeriksaan dan dinyatakan oleh dokter itu saya itu sudah baik-baik saja ya, asam lambungnya bahasa saya itu baik-baik saja, pencernaan saya itu sudah membaik gitu teman-teman ya. Untuk asam lambung saya itu sudah mulai membaik gitu teman-teman, dan bahkan dokter itu waktu itu ketika saya bertanya tentang makanan gitu teman-teman, boleh gak makan makanan yang berminyak gitu teman-teman ya, karena saya tuh sudah rindu teman-teman ya. Beberapa bulan bahkan sampai mau 1 tahun lebih teman-teman ya, saya itu menjaga makan ya teman-teman, jadi yang namanya yang digoreng gitu teman-teman ya, terus terigu-teriguan, tepung-tepungan gitu, terus juga dari banyak ya teman-temannya makanan-makanan yang dulu saya tidak konsumsi gitu teman-temannya. Terus saya itu bertanya ke dokter, ketika saya itu bertanya ke dokter itu, dokter itu sudah menyarankan bahwa saya itu boleh makan bebas gitu teman-teman ya, maupun itu yang ada pedasnya, itu kata dokter itu boleh teman-teman ya. Tetapi waktu itu saya masih merasakan banyaknya sensasi gitu teman-teman. Nah di situ saya kebingungan teman-teman ya. Sedangkan dikatakan oleh dokter bahwa saya itu sudah baik-baik saja, pencernaannya sudah membaik, tetapi saya itu selalu merasakan badan saya itu tidak nyaman teman-teman ya. Saya itu selalu merasakan berbagai macam sensasi. Nah jadi kalau misalkan menurut pemeriksaan dokter bahwa kita itu baik-baik saja teman-teman ya, tetapi kita masih merasakan banyak sensasi, perlu kalian ketahui teman-teman ya, kita itu terkena 2 gangguan teman-teman ya. Yang pertama itu dari medisnya, dari asam lambungnya, dari gangguan pencernaannya. Kita itu terkena gangguan cerna ya, dari asam lambung. Terus juga kita itu terkena gangguan psikis. Psikis itu apa Bang Adim? Psikis itu kita terkena gangguan anxiety disorder, itu kata dokternya. Dan kalau misalkan bahasa kitanya, kecemasan yang berlebihan gitu teman-teman ya. Terus kita itu terkena gangguan mental ya. Gangguan mental itu bukan berarti gangguan mental bahwa kita itu gila gitu teman-teman ya. Gangguan mental itu karena mental kita itu menjadi down ya. Mental kita itu menjadi turun gitu teman-teman ya. Keberanian kita itu jadi turun. Istilahnya nyali kita gitu teman-teman ya. Nyali kita itu menjadi kecut ya, menjadi turun gitu teman-teman ya. Terus juga perasaan kita itu terganggu gitu teman-teman ya. Karena itu termasuk psikis gitu teman-temannya. Jadi
asam lambung ataupun GERD-nya itu di bagian medisnya gitu teman-teman ya. Dan psikis itu di sensasi-sensasi seperti kecemasan berlebih ya, perasaan gak nyaman, nah itu dari termasuk psikis gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan pencerahan kita dinyatakan oleh dokter itu sudah membaik teman-teman ya, sudah aman gitu ya, terus juga boleh kata dokter makan panterangan gitu teman-temannya, berarti ya memang kita itu sudah sembuh gitu teman-temannya. Dan untuk tanda-tanda kita itu membaik selain dia dari keterangan dokter gitu teman-temannya, itu kita juga bisa mengetahuinya dari pencernaan kita itu sudah membaik itu dari tekstur BAB gitu teman-teman. Videonya kemarin sebenarnya udah saya buatkan teman-temannya, tanda-tanda membaik pencernaannya itu dari tekstur BAB itu sudah saya buatkan videonya. Kalian buat yang belum nonton ya teman-teman, buat yang belum memahami, silahkan kalian disimak video-videonya teman-temannya. Lalu kenapa ya teman-teman, balik lagi ya, lalu kenapa kita itu sudah dinyatakan membaik, itu kita itu selalu merasakan banyak sensasi. Nah dari itu teman-temannya, itu berarti balik lagi kita itu ke psikisnya. Jadi kita itu terkena gangguan psikis gitu, terkena gangguan mentalnya, kita itu ada traumanya. Trauma di awal-awal biasanya ya teman-temannya, di awal-awal terkena gangguan asam GERD anxiety itu sensasinya luar biasa teman-temannya. Itu yang membuat kita itu ada trauma biasanya, seperti itu teman-temannya. Jadi ketika kita ada trauma, yang namanya trauma itu membuat tubuh kita itu selalu waspada teman-temannya, selalu waspada ya teman-teman. Terus juga selalu berpikir ke hal-hal negatif gitu teman-temannya, karena mental kita itu terganggu gitu karena adanya trauma. Kita itu selalu merasa-rasa gitu teman-teman, karena kitanya ada ketakutan. Yang namanya ada trauma itu kita ada ketakutan. Kalau misalkan kita ada ketakutan, tubuh kita itu makin sensitif. Ketika tubuh kita sensitif, hal sekecil apapun selalu kita rasakan gitu teman-teman. Contohnya ya, biasanya saya nih ya, pengalaman saya saat terkena gangguan asam itu, saya traumanya di bagian perut sebelah kiri teman-teman ya, di bagian lambung tepatnya. Itu sakit seperti apa ya, seperti dihiris-hiris gitu teman-teman ya, sakit perih seperti dihiris-hiris. Pokoknya di bagian tulang rusuk sini teman-teman ya, saya itu mengalami yang namanya sakit. Nah itu kalau misalkan makan ya itu sakit juga, nambah sakit gitu. Apalagi kalau misalkan makannya itu ada yang minyaknya gitu teman-teman ya, itu pokoknya kayak gremet-gremet gitu teman-temannya, terus perih, sakit kayak ditusuk, terus tembus sampai ke belakang. Nah itu menjadi ketakutan bagi saya. Nah setelah itu lalu saya itu scroll sosial media, ataupun saya itu waktu itu googling teman-temannya. Yang sering saya lakukan itu googling saat mengalami sensasi-sensasi yang apa ya, yang saya takutkan gitu teman-teman. Nah setelah googling itu munculnya hal-hal yang menakutkan gitu teman-temannya. Ya kalau misalkan apa ya, aduh diceritain jangan. Itu biasanya saya itu googling, terus munculnya dari internet itu biasanya informasi-informasi yang sangat membuat saya itu selalu makin takut gitu teman-teman ya. Ya biasanya yang hadir itu di artikelnya itu seperti limpa gitu teman-teman, terus juga jantung gitu teman-teman. Nah itu membuat saya itu makin trauma gitu teman-teman, makin takut. Alhasil ya mental saya itu makin down gitu teman-teman ya. Padahal kalau dinyatakan oleh dokter itu apa ya, dulu itu ya memang saya itu melakukan perawatan dan pengobatan gitu teman-teman selama 8 bulan, dan terakhir 8 bulan terakhir itu saya melakukan pemeriksaan dan dokter itu menyatakan bahwa saya itu sudah membaik gitu teman-teman. Tetapi saya itu selalu merasa belum membaik gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya sudah membaik, Mbak. Dan kenapa kita merasakan tidak membaik? Karena itu tadi teman-temannya, kita itu terkena gangguan. Jadi kita itu selalu merasa sakit, Mbak. Padahal kita itu sudah membaik gitu, teman-teman. Terus gimana Bang Adem caranya supaya kita itu yakin bahwa kita itu sudah membaik? Yang pertama, kita percaya dengan diagnosa dokter, teman-teman. Kalau misalkan dokter itu sudah menyatakan kita itu sudah sehat, teman-temannya, kita itu sudah baik-baik saja, pencernaannya sudah normal gitu, teman-temannya sudah membaik. Ya sudah teman-teman, kita itu harus percaya dengan diagnosa dokter. Terus juga kalau misalkan kalian itu sudah mempunyai tanda bahwa pencernaan kalian itu sudah membaik dan ditandai oleh BAB yang teksturnya sudah normal gitu teman-teman, terus juga sudah rutin ya teman-temannya setiap hari,
ya sudah fix teman-temannya. Berarti kalian itu sudah membaik dan kalian tinggal membenahi yang namanya anxiety disordernya, kecemasan berlebihnya. Gimana supaya tidak mempunyai kecemasan berlebih, dan kecemasan kalian itu harus di tahap yang wajar gitu teman-teman. Ya kalian harus bisa berpikir secara wajar, secara logika gitu teman-teman. Kalian harus yakin kalau misalkan dinyatakan oleh dokter baik-baik saja, ya sudah yakini itu teman-teman, itu menjadi pegangan kalian gitu teman-teman ya. Terus misalkan ya anxiety-nya itu ataupun kecemasan berlebihnya itu ditanganinya dengan apa? Yang kedua itu ditanganinya dengan kitanya jangan terlalu banyak mikir teman-teman ya. Jangan terlalu banyak mikir ini, mikir itu teman-teman ya. Terus juga jangan terlalu sering kalian itu googling ataupun scrolling sosial media gitu teman-teman ya. Kalian jangan terlalu mempercayai orang-orang yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis kecuali dokter gitu teman-teman ya. Gitu ya. Jadi pengalaman pribadi saya, kalau misalkan kalian ingin lepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kalian harus yakin kalau misalkan kalian sudah dinyatakan baik-baik saja terus kalian masih merasakan banyak sensasi, kalian harus pahami berarti kalian itu ada kecemasan berlebih gitu teman-teman. Kecemasan berlebih itu asalnya dari mana? Biasanya dari rasa trauma ya, ketakutan yang di awal-awal kita terkena gangguan asam, ataupun biasanya itu dari pemikiran-pemikiran negatif kita teman-temannya. Kita itu selalu berpikir ke hal-hal yang negatif, alhasil kitanya menjadi cemas gitu, menjadi takut gitu ya teman-teman. Padahal itu hanya permainan pikiran kita aja ya teman-temannya. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi gitu teman-teman. Jadi kita itu harus percaya dan yakin ya teman-temannya. Jangan mendahului yang maha kuasa gitu teman-temannya. Ya karena pikiran kita itu selalu mendahului yang maha kuasa. Kita itu manusia teman-temannya, hanya bisa berencana dan hanya bisa berangan-angan gitu teman-teman. Apalagi angan-angannya ataupun pikirannya itu ke hal-hal yang negatif. Intinya rubah aja pola pikir kalian teman-temannya menjadi pikiran yang positif gitu. Anxiety ataupun psikosomatis kalian itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu teman-temannya. Manfaatkan psikosomatis kalian itu dengan pemikiran-pemikiran yang membangun, pemikiran-pemikiran yang memotivasi gitu teman-teman. Jangan selalu berpikir jangan-jangan ini, jangan-jangan ini itu, jangan-jangan nanti kalau saya ke sana terjadi ini, jangan-jangan nanti kalau misalkan saya ke situ terjadi itu gitu teman-teman. Jangan selalu berpikir seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu harus berpikirnya yang positif ya. Nanti saya ke sana, saya itu akan mendapatkan kebahagiaan. Nanti di sana saya akan ketemu kawan-kawan, misalkan apa aja gitu teman-teman. Intinya pemikiran negatif kalian itu harus dirubah dikit demi sedikit, dan juga harus dilakukan pembiasaan latihannya teman-temannya. Latihannya seperti apa? Latihannya kalau misalkan kalian itu masih takut untuk keluar ataupun jalan-jalan ataupun hiburan, lakukan latihannya mulai dari sekarang teman-temannya. Lawan rasa takut kalian, lawan pemikiran negatif kalian. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian takutkan, itu semuanya tidak akan terjadi teman-temannya selama kalian sudah makan, sudah minum. That's it teman-teman ya. Kalian lakukan latihannya. Apalagi kalian itu dinyatakan oleh dokter itu baik-baik saja teman-temannya. Kalian hanya terkena misalkan kecemasan berlebih ataupun anxiety disorder, ya sudah, itu hanya butuh latihan teman-temannya. Ketakutan yang kalian takutkan itu sebenarnya tidak akan terjadi. Itu aja teman-temannya. Dulu juga saya meyakini bahwa saya itu sudah dinyatakan oleh dokter itu saya baik-baik saja, walaupun ini rasanya sensasi masih banyak ya. Saya itu meyakini bahwa inilah gangguan perasaan, seperti inilah rasanya gitu teman-temannya. Seperti inilah rasanya anxiety, seperti inilah rasanya psikosomatis gitu teman-teman ya. Jadi yang terganggu itu diri kita itu yang terganggunya bukan hanya dari medis saja, tetapi dari mentalnya gitu teman-teman. Kita yang namanya mental itu ditumbuhkannya hanya dengan latihan teman-teman. Nyali kita itu ditumbuhkannya hanya dengan latihan. Kalau misalkan kita tidak latihan, mau sampai kapan mental kita itu menjadi membaik ataupun tumbuh lagi gitu teman-teman. Kita itu tidak akan ada pembaikan mental ataupun penumbuhan mental gitu teman-teman. Jadi mental itu harus kita latih. Yang bisa menyembuhkannya itu hanya diri kita sendiri teman-teman ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi ini udah mau maghrib. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas teman-teman. Ini juga sudah banyak saya catat, tetapi waktunya ya karena terbatas teman-teman. Nanti saya lanjut lagi di session berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Semoga bisa mengobati rasa rasa penasaran kalian gitu teman-teman. Kenapa saya itu
sudah dinyatakan baik-baik saja oleh dokter, tetapi kenapa masih banyak merasakan sensasi? Teman-teman ya, kalian harus yakin bahwa kalian itu terkena dua gangguan, dan yang namanya anxiety itu jangan terlalu kalian pikirkan berlebihan, teman-teman ya. Anxiety cuma gangguan perasaan ya, hanya kecemasan dan ketakutan kalian, dan itu hadirnya dari pemikiran-pemikiran negatif kalian. Jadi mulai dari sekarang kalian latihan, kalian lakukan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan, teman-teman ya. Mulai dari sekarang sering hiburan ya, sering melakukan aktivitas dan kegiatan yang menyenangkan, apapun itu kalian lakukan. Walaupun memang di awal-awal itu terasa nggak ada kesenangan, nggak ada kebahagiaan, tetapi sepengalaman saya teman-teman ya, selama apa yang membuat kita itu bahagia, apa yang membuat kita senang, itu kita lakukan. Walaupun di awal-awal tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan, saya lakukan terus menerus teman-teman ya. Contoh dari mancing, saya itu nggak terlalu suka mancing ya teman-teman ya. Terus juga awal-awal saya melakukan latihan ya mancing, itu juga nggak ada kebahagiaan, nggak ada kesenangan, tetapi saya lakukan terus menerus. Itu akhirnya teman-teman ya, tentang pemikiran-pemikiran negatif dikit demi sedikit terkikis, dan kebahagiaan dan kesenangan itu muncul dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Tidak harus mancing ya, apa saja kalian lakukan, bisa masak ya, bikin kue ya. Kalau misalkan kalian pokoknya intinya teman-teman ya, hobi-hobi kalian yang dulu, kesenangan-kesenangan kalian yang dulu teman-teman ya, itu lakukan lagi gitu teman-teman ya. Itu keluarkan lagi, walaupun di awal-awal tidak ada kesenangan, terus aja kalian latih terus teman-teman ya. Jangan mudah bosan, jangan mudah menyerah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan semuanya sudah kalian lakukan pelatihannya, nanti dikit demi sedikit pemikiran-pemikiran negatif itu hilang, dan ketika pemikiran negatif itu hilang, kalian akan sembuh dan lepas dari yang namanya lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Karena jujur sepengalaman saya pribadi teman-teman ya, gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu sembuhnya dengan dilupakan gitu teman-teman. Sembuhnya dengan kita melupakan tentang penyakit, tentang sensasi gitu, tentang hal-hal yang negatif gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu saja. Ini pertanyaannya masih banyak, tetapi ya udah mulai maghrib teman-teman ya. Saya akhiri videonya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis, semoga teman-teman itu cepat membaik teman-teman ya. Cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.